Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala shawabah. Ibu-ibu, bapak-bapak, sidang jamaah majlis ilmu subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah telah kita laksanakan salat subuh berjamaah, dan agar ada ilmu yang bisa kita bawa pulang, kita lanjutkan dengan kajian. Bulan lalu saya di Masjid Nailus Sa'adah kita kajian tafsir. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat. Dalam catatan saya kita bicara tentang Quran surat An-Nas. Belum selesai, baru 3 ayat kita bicarakan bulan lalu. Tetapi agar untuk menjemput ilmu yang sudah kita pelajari, saya terangkan secara global pemahaman tentang surat An-Nas ini. Bulan lalu kita surat An-Nas ini surat yang paling terakhir dalam Quran. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang terjemahannya saya yakin sudah tahu semua. Qul, katakanlah, a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Rabbin nas, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan al-waswasil khannas. Nanti kita tafsirkan. Allazi waswisu fi sudurin nas, yang berbisik di dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, baik dari jin maupun dari manusia. Ringkas saja, karena yang 3 ayat pertama kita sudah bahas kemarin. Ayat ini dimulai dengan kata qul, kita sudah jelaskan, yang artinya ucapkan. Kalau dalam bahasa Indonesia qul itu ucapkan, kalau dalam bahasa Arab sebenarnya qul itu adalah ucapan yang mengandung keyakinan. Jadi dalam bahasa Quran, kalau Bapak Ibu ketemu dengan kata qul, qala yaqulu qul, yang biasanya diterjemahkan dengan katakanlah, itu sebenarnya artinya yakinilah. Kenapa? Karena Allah menuntut kita untuk meyakini semua yang kita katakan. Jadi kalau tidak yakin, tidak usah dikatakan. Kalau sudah yakin, baru dikatakan. Yang saya ucapkan kepada Bapak Ibu ini dalam majlis ilmu ini, semua saya yakini, makanya saya sampaikan. Kalau tidak saya yakini, tidak saya sampaikan. Nah, banyak kesalahan manusia itu, belum dia yakin, dia sudah sampaikan. Itulah hoax. Hoax itu. Bahkan dia belum baca isinya, baru baca judulnya, dia sudah share ke WA grup, isinya tidak tahu. Ya. Nah itu. Qul a'udzu birabbin nas, kata Allah, ucapkanlah, yakinilah, aku berlindung dengan Allah Rabbin nas, pemelihara manusia. Saya mau berhenti di sini.
Kemarin saya rasa tidak saya jelaskan. Jadi siapa yang memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah? Kita atau Allah? Allah. Saya kasih ilustrasi yang sederhana. Kita ambil contoh wali kota saja. Kalau pengurus Masjid Nailus Sa'adah ini buat proposal bantuan pembangunan masjid ke Pak Wali, diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Belum tentu. Kenapa? Karena inisiatif kita, dia tidak suruh. Tapi kalau dia datang ke sini dan berkata, mana pengurusnya? Pak, besok datang hari Senin ke kantor ya, buat proposal. Saya mau kasih bantuan. Kita buat proposal. Dia terima enggak? Kenapa? Karena dia yang suruh. Dia yang perintah. Pasti dia terima. Datang kita pagi-pagi ke Pak Walia, kenapa nama nyuruh batang dak? Aku kami datang. Ini juga begitu. Perintah minta tolong kepada Allah ini bukan inisiatif kita. Tuhan yang minta, yang suruh kita. Allah yang suruh kita. Hei manusia, kalian datang kepadaku dan minta tolong kepadaku, dan pasti dia tolong. Karena yang memerintahkan adalah Allah. Beda kalau kita inisiatif sendiri. Jadi perintah minta tolong, minta perlindungan kepada Allah ini, kalau kita minta perlindungan kepada Allah, pasti dia lindungi. Kenapa? Karena ini bukan inisiatif kita, dia yang suruh. Kalau tidak dia lindungi, apa artinya itu? Prank, ya kan? Kan prank jadi, ya. Disuruh sudah datang, kita dia tidak. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ada perintah Allah untuk mengerjakan sesuatu, lakukanlah. Kalau dia yang menyuruh, karena pasti segala sesuatu yang dia perintahkan itu pasti dia beri ganjarannya, karena dia yang suruh. Beda kalau kita yang lakukan sendiri tanpa dia suruh. Ya. Nah, perintah untuk minta perlindungan ini bukan inisiatif kita. Ini Allah yang suruh dengan kata qul a'udzu birabbin binnas. Jadi kalau kita minta perlindungan kepada Allah, pasti dia lindungi, karena ini dia yang suruh. A'udzu kita sudah bahas kemarin, terambil dari kata adza ya'udzu, yang artinya meminta pertolongan, minta tolong dari bawah ke atas. Itu adza itu. Ada minta tolong dari bawah, dari atas ke bawah, itu enggak, itu bukan adza. Ya. Ibu minta tolong kepada anak, itu tidak adza. Nak, tolong balian amalado di lapoje, itu tidak adza. Atau minta tolong selevel, itu tidak adza. Tapi minta tolong dari bawah ke atas, itu adza. Kata adza ya'udzu ini terulang dalam Quran 17 kali. Jadi ada kata adza ya'udzu seakar dengan itu, yang artinya permohonan, minta tolong, perlindungan dari bawah ke atas. Itu dalam Quran ini ada 17 kali, ya. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, kita sudah terangkan kemarin, ya. Min syarril waswasil khannas. Nah, dari apa kita minta perlindungan itu? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan al-waswasil khannas. Kita lihat dulu, min syarri, syarrun,
Syarrun itu artinya kejahatan. Kejahatan itu dalam bahasa Al-Quran semua yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, ya, semua yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, baik itu larangan Allah, larangan Nabi, larangan akal, larangan hati kecil, itu semua jahat. Pak Ibu, pernah ada misalnya ada duit jatuh di jalan, kita mau ambil lalu mau bawa pulang, apa kata hati kecil? Jangan dong, ada enggak begitu? Nah, itu larangan hati kecil. Ada larangan akal, terobos lampu merah, ada enggak ayatnya melarang? Ada enggak hadisnya melarang? Jadi kejahatan itu tidak hanya larangan Allah dan larangan Nabi, larangan akal sehat itu juga jahat. Ustaz, bagaimana kalau akalnya bertentangan dengan larangan Allah? Akal menyuruh, Allah melarang. Nah, ini kata ulama, akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan akidah yang benar, itu kunci. Jadi akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan akidah yang benar. Kalau bertentangan, periksa, pasti akalnya sakit atau akidahnya tidak benar. Itu dua itu salahnya. Tapi kalau akidahnya benar, akalnya sehat, dia tidak mungkin bertentangan. Nah itu. Jadi Bapak Ibu, sumber kejahatan itu tolak ukurnya bukan hanya Quran dan hadis. Sekian banyak perbuatan jahat yang tidak ada dalam Quran dan hadis. Tadi menerobos lampu merah itu tidak ada dalilnya dalam Quran dan hadis, ya. Sehingga ada orang yang dihambat polisi, mana dalilnya? Dari Quran hadis tidak ada dalilnya. Dalilnya wah, ya. Pakai helm, tidak pakai helm, itu tidak ada dalilnya dalam Quran dan hadis. Dalilnya wah, ya. Nah, ada juga yang ini, ada juga yang ini. Kalau ada dua orang yang sedang berbicara, tidak ada jalan, kita lewat di tengah-tengah, apa yang kita lakukan? Ada dua orang tua sedang berbicara, kita tidak ada jalan, harus lewat di tengah-tengah, apa yang kita lakukan? Permisi, tidak bungkuan tangan stek, ya? Ada dalilnya? Tidak ada dalilnya. Hai orang beriman, kalau engkau jalan di tengah dua orang yang sedang berbicara, bungkukkanlah tangan kananmu sedikit. Dan itu dalilnya ini nih, rasul. Maka kata orang Minang, sebelum adat basandi sarak basandi kitabullah, orang Minang berkata, adat basandi alua basandi patui jo mungkin. Patui lah, mungkin tak kau di karajuan, patui tak ambo mengarajuan itu, mungkin tak kira-kira. Itu dalilnya ini. Yang tak patut itu jahat, yang tak mungkin itu jahat. Nah, jadi itu semua syarrun, itu semua kejahatan. Bahkan ada kejahatan yang pelakunya tidak berdosa, tapi dalam bahasa agama itu jahat. Apa kira-kira? Saya kasih contoh. Ayam mengakeh bungo ibu, berdosa ada ayam itu? Tapi dalam bahasa agama itu jahat. Itu disebut dengan mungkar. Kambiang memakan bungo awak, berdosa nak kambiang itu?
Tak boleh. Tapi dalam bahasa agama itu nama syarrun. Jadi syarrun itu sangat luas. Kalau kita hanya berujuk kepada Quran dan hadis, sangat terbatas. Ya. Lawannya adalah apa lawan itu? Lawan ma'ruf. Sekian banyak kebaikan yang tidak ada dalilnya dalam Quran dan hadis. Apa contohnya kebaikan yang tidak ada dalilnya dalam Quran dan hadis? Anak bapak ibu kalau pergi sekolah cium tangan tak? Ada dalilnya cium tangan? Tak ada. Ya, Nabi itu tidak pernah cium tangan bapaknya, karena dia lahir bapaknya tidak ada. Dia tidak pernah cium tangan pamannya. Dalam Quran pun tidak diperintahkan cium tangan. Hai orang beriman, ciumlah tangan orang tuamu kalau mau pergi, tidak ada. Tapi kita biasa cium tangan orang tua. Itu dari mana dalilnya itu? Dari sini nih, dan dari sini nih. Nah, jadi kebaikan, kejahatan, semuanya tolak ukurnya 4. Quran, hadis, akal kita, dan hati kita. Semua yang bertentangan dengan Quran, dengan hadis, dengan akal sehat, dengan hati ketek, itu semuanya kejahatan. Hati ketek pun tidak pernah bertutur. Kalau jahit itu kecen jahit. Yang bertutur itu namanya qulub, hati besar ini. Tapi kalau hati ketek, makanya orang tua dulu berkata, "Cu tanya hati ketek." Ini adalah sebuah alarm yang Allah tanam dalam diri kita, berbunyi kalau kita berbuat jahat. Tapi lama-lama alarm ini baterainya habis. Kalau tidak kita ganti baterainya. Bagaimana cara mengganti baterai hati kecil ini? Cara mengganti baterai hati ketek. Lama-lama bunyinya kecil, lama-lama tak terdengar lagi karena habis bunyinya. Jadi alatnya hati kecil, namanya dhamir. Allah tanam dalam diri kita, tidak bisa kita keluarkan, ya. Tapi baterainya bisa habis. Nah, cara menambah baterainya salah satunya adalah dengan cara mendengarkan nasihat. Yang kedua dengan cara berzikir. Yang ketiga kata ulama dengan cara berniat yang baik-baik. Semuanya harus diniati yang baik. Itu cara menambah baterai. Saya tanya bapak ibu, sholat subuh tadi niat tak? Niat tak? Ya. Mau tidur niat tak? Mau makan niat tak? Nonton TV niat tak? Buka HP niat tak? Hidupkan mobil niat tak? Panaskan motor niat tak? Nah, kan? Kita itu kadang-kadang niatnya untuk ibadah yang wajib-wajib saja. Puasa niat, sholat niat, wudhu niat. Tapi nonton TV, menanak nasi, mali HP itu tak niat. Jadi cara menghidupkan baterai, mengganti baterai hati kecil itu dengan meniatkan semua yang halal itu. Jadi niat itu bukan hanya sholat saja. Semua pekerjaan halal coba niatkan dengan baik. Ya, makan, minum, nonton bola, ya, nonton bola, apalagi tidur, bawa motor, apalagi semua yang baik-baik itu coba niatkan. Nah, itu cara memenuhi hati. Nah, kita balik pada ayat kita. Jadi syar itu tadi 4. Apa 4 tadi? Yang dilarang Quran,
Yang dilarang hadis, yang dilarang oleh akal kita, yang dilarang oleh hati kecil kita. Nah, ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Lebih berbahaya mana? Yang nampak atau yang tidak nampak? Hah? Musuh itu berbahaya yang nampak atau yang tidak nampak? Yang tidak nampak. Maka di sini dikatakan, dan yang paling berbahaya itu adalah al-waswasil khannas, kejahatan waswas. Waswas itu artinya secara bahasa itu suara, ada orang India itu ada gelang di kakinya, kalau dia menghentak suaranya bunyi. Nah, itu suara perhiasan, itu waswas. Nah, suara perhiasan itu keras atau lembut? Dia tidak terlalu keras, dia agak lembut. Itu waswas. Nah, ada kejahatan yang lembut, berbunyi lembut, berbisik dalam diri kita. Itu yang ada dalam diri kita. Itu namanya waswas. Al-khannas, al-khannas itu artinya muncul kemudian hilang, muncul hilang. Seperti ombak. Ombak itu kadang naik kemudian itu al-khannas. Jadi kejahatan yang berbahaya itu adalah bisikan syaitan yang ada dalam hati, dalam diri kita, kadang muncul, kadang hilang. Kenapa dia muncul hilang? Dia muncul kalau kita lupa dengan Allah. Dia muncul kalau dia muncul kalau kita lupa dengan Allah. Dia hilang kalau kita ingat dengan Allah. Jadi kejahatan dalam diri kita itu muncul hilang, muncul hilang. Muncul kalau ingat, muncul kalau lupa Allah, hilang kalau ingat Allah. Nah, itu namanya waswasil khannas. Ya, jadi syarul waswasil khannas itu artinya kejahatan yang berbisik dari dalam diri kita, yang kadang muncul kalau kita lupa dengan Allah, dia hilang kalau kita ingat Allah. Ada satu hadis, ini menarik yang saya suka. Hadis qudsi ini luar biasa artinya. Kata Allah begini, aku, kata Allah, tidak akan mengumpulkan dua rasa aman dalam satu tempat dan dua rasa takut dalam satu tempat. Saya ulangi, aku, kata Allah, tidak akan mengumpulkan dua rasa aman dalam satu tempat, dua rasa takut dalam satu tempat. Kemudian bingung ya? Bingung enggak? Begini kata Allah, yang merasa aman dariku di dunia pasti takut dariku di akhirat. Yang merasa takut kepadaku di dunia pasti aman di akhirat. Tidak mungkin orang itu merasa aman di dunia dari Allah, di akhirat dia aman juga, tidak mungkin. Atau takut di dunia dari Allah, di akhirat takut juga, tidak mungkin. Kata Allah, yang merasa aman dari Allah di dunia, takut di akhirat. Jadi kalau kita ini merasa aman dari Allah di dunia, ini ada uang nih, haram, ambil aja lah, aman, ya. Karajon nih kok jahit, aman, tidak ada itu aman. Kalau orang merasa aman dari Allah di dunia ini, pasti dia takut di akhirat, diazab, masuk neraka di akhirat, takut dia. Tapi kalau orang itu takut
kepada Allah di dunia, mau mengerjakan dosa takut, mau mengerjakan ini takut, pasti aman di akhirat. Nah, tidak mungkin aman di dunia, aman di akhirat. Nah, Bapak Ibu mau pilih merasa aman di dunia atau merasa takut di dunia? Ya? Nah, itu kuncinya. Nah, orang yang merasa takut kepada Allah di dunia, bisikan was-was itu tidak muncul karena dia merasa takut. Ada was-was sedikit, ini Allah melihat, Allah mendengar dia. Tapi orang kalau merasa aman dari Allah di dunia ini, was-wasnya ini muncul terus, bisikan ini, karena dia merasa aman. Itu maksud Allah. Nah, itu tafsirnya kira-kira min syarril waswasil khannas. Ya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang bisikan itu berbisik di dalam sudurin nas. Sudur ini artinya dada. Dada itu tempatnya hati, tempatnya jantung, tempatnya rasa, tempatnya iman. Semua rasa itu ada di sini. Pak Ibu kalau difitnah sama orang, sakitnya iko atau iko? Ya. Bapak Ibu kalau sedih, sedihnya ini atau ini? Ini semua tempat perasaan itu di sini. Nah, dan disinilah kejahatan itu berbisik. Fi sudurin nas, dalam dada manusia. Di mana anak. Nah, itulah yang disebut dengan bisikan syaitan. Nah, sekarang saya mau ulas. Apa itu syaitan? Banyak orang salah paham. Katanya syaitan itu anak iblis, ya. Iya kan? Selama ini kan kita berkata syaitan itu anak iblis. Saya cari-cari, kalau syaitan itu anak iblis, siapa istri iblis ini? Tidak bertemu kita. Syaitan itu sebenarnya dia bukan makhluk Allah. Makhluk Allah itu yang jelas malaikat, jin, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Syaitan ini bukan makhluk Allah. Syaitan itu terambil dari kata syaitana. Syaitana itu artinya sesuatu yang jauh dari rahmat Allah. Jadi kalau Bapak Ibu jauh dari Allah, itu namanya syaitan. Syaitana berakhiran dengan an, syaitan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Bapak Ibu ketemu dalam Quran akhirannya an, kita sudah bahas apa di sini atau di masjid lain. Kalau berakhiran an, itu melambangkan kesempurnaan. Sesuatu yang sempurna dalam Quran selalu dilambangkan dengan akhiran an. Bacaan itu qiraah, bacaan yang sempurna Quran. Rahmat yang sempurna Rahman. Kemenangan faza, kemenangan yang sempurna fauzan. Apalagi coba sebut apa? Semua yang berakhiran an itu artinya kesempurnaan. Ya. Nah, kecuali Budiman. Budiman itu supermarket yang sempurna, enggak, karena dia bukan berakar dari bahasa Arab. Intinya kalau berakar dari bahasa Arab, akhirannya an itu sempurna. Ada ya di sini namanya yang akhiran an? Ada? Pak Aan. Kita lihat dulu
akarnya dari bahasa Arab atau tidak? Fauzan, Riz'an, Rahman, Quran, Ramadan. Ramadan, bulan yang sempurna, Ramadan. Nah, jauh itu syaitana, jauh yang sempurna syaitan. Syaitan, syaitanu, syaitani. Ya. Nah, jadi syaitan itu artinya sesuatu yang jauh, yang jauhnya dari Allah, sangat jauh, sempurna jauhnya, disebut dengan syaitan. Nah, kita lihat dari mana ini berasal. Kata ulama, kita bisa jauh dari Allah dengan sempurna kalau kita tidak bisa mengontrol, memanage, apalagi itu, memaksimalkan semua yang Allah beri dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka kita bisa menjadi syaitan. Nah, jadi pemberian Allah kepada kita ini bisa membuat kita dekat dengan Allah, bisa membuat kita jauh dengan Allah. Kalau bisa kita mengontrolnya, bisa kita memanagenya, ini menjadi rahmat bagi kita. Kalau tidak bisa kita mengontrolnya, memanagenya, ini bisa jadi membuat kita jauh dari Allah. Saya kasih contoh, tangan bisa buat kita dekat dengan Allah. Bisa. Kita buka Quran, dekat dengan Allah. Tapi tangan ini kalau tidak bisa kita gunakan dengan baik, ambil punya orang, membuat kita jauh dari Allah. Lidah, Allah kasih lidah, mulut, bisa buat kita dekat dengan Allah. Kalau bisa kita gunakan dengan baik, baca Quran, zikir, bisa membuat kita jauh dari Allah. Maupe, baca rui, apalagi berdusta, sumpah palsu, menggunjing, jauh dari Allah. Mata bisa membuat dekat dengan Allah, bisa baca Quran, bisa membuat jauh, bisa kita lihat yang tidak-tidak. Kaki bisa, semua yang ada dalam diri kita ini bisa membuat kita dekat dengan Allah, bisa membuat kita jauh dengan Allah. Nah, kalau kita tidak bisa menggunakan dengan baik, membuat kita jauh dari Allah. Dan ketika kita jauh dari Allah, itulah kita menjadi syaitan. Jadi sebenarnya syaitan itu berasal dari manusia. Syaitan itu tercipta karena ketidaksanggupan manusia mengelola semua yang Allah berikan kepada dia. Harta kita itu bisa membuat kita jadi syaitan. Kalau tidak kita, akal kita ini kalau tidak bisa kita kelola dengan baik, bisa membuat kita jadi syaitan. Hati kita kalau tidak bisa kita kelola dengan baik, bisa membuat kita jadi syaitan. Itu syaitan. Nah, jadi syaitan itu bukan makhluk Allah. Syaitan itu bukan anak iblis. Syaitan itu adalah percikan-percikan kejahatan yang tercipta karena manusia tidak sanggup mengelola apa yang Allah berikan kepada dirinya. Allah berikan rezeki yang banyak, tidak sanggup dikelola, rezeki itu jadi syaitan bagi kita. Itu syaitan itu. Ya. Nah, mari kita lihat. Yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi bisikan-bisikan kejahatan itu ada dalam diri manusia, dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Baik yang berbisik itu manusia, diri kita, ataupun yang berbisik itu ada jin yang jahat yang membisikkan kepada kita. Ini jin ini. Nah, berarti jin itu ada. Maka di sini katakan jin. Ada ayat namanya ayat jin. Ya maaf, surat jin. Ya.
Kita lihat jin itu terambil dari kata janana, 3 hurufnya, ja, nun, nun, janana. Ditasydidkan huruf nun yang satu dengan nun yang kedua, jin. Semua huruf, kalau Bapak Ibu ketemu huruf ja, huruf nun dalam Quran, kata ulama, dalam Quran kalau 2 huruf ini bergabung, itu artinya sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Maka semua kata yang ada huruf ja dan nunnya, itu artinya tidak bisa dilihat oleh mata. Yang dikandung oleh ibu dalam rahimnya namanya apa? Janin. Itu seakar dengan jin, janin. Kenapa janin? Karena dia tidak bisa dilihat oleh mata, maka disebut oleh Al-Quran dengan janin. Surga jannah. Kenapa surga jannah? Karena dia tidak pernah dilihat oleh mata. Surga itu tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak bisa dilihat oleh mata, kecuali kalau kita nanti sudah saat jannah. Orang gila itu namanya junun. Kenapa? Karena akalnya dalam itu tertutup, tidak bisa dilihat lagi. Akal sehatnya itu sudah hilang, kayak junun. Nah, disebut dengan jin karena dia tidak bisa dilihat oleh mata. Kalau ada orang yang melihat jin, ada itu orang yang bisa melihat jin, itu dipastikan yang dia lihat itu bukan wujud asli daripada jin itu. Karena jin itu bisa berubah-ubah, bisa mengubah dirinya menjadi ular, menjadi kalajengking, menjadi apa. Yang dilihat oleh orang itu bukan wujud asli jin itu. Wujud asli jin itu tidak bisa dilihat oleh mata. Dia beranak pinak. Kalau kita buka surat jin, dikatakan dia beranak pinak. Ada yang baik, ada yang jahat. Nah, yang jahat inilah yang membisikkan kepada kita perbuatan yang jahat. Yang itu jin. Nah, dalam Quran, jin itu selalu digandeng dengan manusia. Karena lawan jin itu manusia. Karena jin itu apa tadi? Tidak bisa dilihat oleh mata. Kalau manusia itu bisa dilihat oleh mata. Karena an-nas itu banyak artinya, salah satunya artinya adalah sesuatu yang nampak. Jadi manusia itu nampak. Kalau tidak nampak dia bukan manusia. Jadi kalau ada manusia yang menghilang, itu tidak manusia lagi. Kayak Harun Masiku itu kan menghilang. itu tidak manusia lagi itu. Ya? Itu sudah jadi jin dia kan. Makanya Harun Masiku alah jadi jin dia. Lah menghilang. Kalau manusia pasti nampak, karena manusia ini punya kulit. Lawannya jin tidak nampak. Jadi jin ini macam-macam. Nah, Quran ini Bapak Ibu turun kepada manusia, turun kepada jin. Jadi mukhatab dari Quran ini manusia dan jin. Kenapa begitu? Makanya dalam surat Ar-Rahman dikatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbikuma, kuma itu artinya dual. Orang kalau 2 kelompok dikatakan kuma. Nikmat Tuhan kalian berdua, nikmat mana lagi dari Allah yang kalian berdua dustakan? Itu rabbikuma tukadziban. Yang satu manusia, yang satu tertuju kepada jin. Ketika ada satu riwayat, ketika ayat itu dibaca oleh Rasulullah, sahabat diam. Kan ayat itu bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hai kalian berdua, nikmat Tuhan kalian berdua mana lagi yang kalian dustakan? Ketika itu dibaca, sahabat diam. Apa kata Nabi? Ya kira-kira begini bahasa Indonesianya, bahasa awaknya lah. Ya dijawe lah, masa diam saja. Jin saya menjawe ke Nabi.
Apa kata jin ya Rasulullah? Kata sahabat. Kata jin ketika ayat ini dibaca, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jin menjawab, ya Muhammad, ya Rasulullah, tidak ada nikmat Tuhan yang kami dustakan. Kalian masa diam saja? Jawablah gitu. Itu jadi Quran ini turun kepada jin dan manusia, kepada jin-jin yang baik. Nah, jin-jin yang jahat itu kerjanya salah satunya adalah membisiki kita untuk berbuat jahat. Nah, ada juga manusia yang membisiki kita berbuat jahat. Nah, manusia dan jin yang membisiki kita berbuat jahat itulah yang menjadi syaitan bagi kita. Jadi syaitan itu bisa berasal dari dalam diri kita, ketidakmampuan kita mengelola yang ada dalam diri kita, harta kita, hati kita, tangan kita, ataupun bisikan-bisikan dari pihak luar yang membisikkan dari itu namanya syaitan. Nah, Pak Ibu, jam 6 terakhir ada satu tafsir yang saya baca, namanya tafsir Al-Kasyaf. Saya melihat ada penjelasan menarik dari tafsir ini. Katanya begini, orang akan menjadi syaitan kalau punya dua hal. Jadi kalau Pak Ibu ingin jadi syaitan, dua hal kok bisa jadi syaitan. Pertama, dia durhaka kepada Allah. Tapi orang yang durhaka kepada Allah ini belum jadi syaitan. Itu dia berbuat fasik kepada dirinya. Dia akan menjadi syaitan kalau dia memiliki yang kedua. Pertama apa tadi? Durhaka kepada Allah. Yang kedua, mengajak orang lain durhaka kepada Allah. Kalau awak durhaka kepada Allah dan mengajak orang lain durhaka, jadilah syaitan kita. Kita tidak sholat ke masjid, jadi syaitan tak? Belum. Lewat ibu-ibu depan rumah, "Ramah bu, kamu saji." Jangan bu. Dia tahu ibu tak? Kini sinetron Andin sedang lama gini. Kalau ibu kamu saji, tinggal kok. Tak jadilah ibu tu kamu saji. Kita jadi syaitan. Jadi syaitan itu kalau kita durhaka kepada Allah, yang kedua kalau kita membuat orang lain durhaka, jadilah syaitan. Jadi kalau ingin jadi syaitan itu syaratnya durhaka kepada Allah, ajak orang lain durhaka. Nah, kedurhakaan orang lain yang disebabkan oleh kita itu, maka jatuhlah kita sebagai syaitan bagi orang lain. Baik, ini ayat kita, dia setali dengan Al-Falaq, tapi Al-Falaq ini kita terangkan di lain kesempatan. Jadi ini An-Nas dulu ya. Ada pertanyaan untuk saya dari surat An-Nas ini? Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan tentang tafsir surat An-Nas ini? Atau tentang surat An-Nas ini? Tentang ini ya, tidak tentang yang lain, tentang An-Nas ini. Atau kalau yang lain juga boleh. Yang penting baik, kalau tidak ada kita tutup. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza a'lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.